Baik, ini kajian pustaka dulu, apa yang harus saudara perhatikan. Yang pertama, pustaka yang saudara ambil itu silakan take note ya. Ya, karena saya tidak memerinci di masing-masing ini. Saya hanya memperlihatkan slide ini, kemudian saya menerangkan. Yang pertama adalah relevan. Ya, relevan. Apa maksudnya relevan? Jadi sesuai dengan topik yang saudara kaji. Sesuai dengan topik yang saudara kaji. Relevan. Jadi jangan memasukkan hal-hal yang tidak saudara kaji. Ya. Nah, yang dikaji itu apa? Variabel-variabel. Ya, variabel-variabel. Nah, kemudian yang kedua itu up to date. Up to date itu berarti kajian pustaka yang saudara ambil ya, itu kekinian. Ya, kekinian. Kecuali ya silakan dicatat, kecuali saudara sedang membandingkan kondisi masa lalu dengan masa kini. Nah, misalnya kemarin saya mencontohkan di kelas sebelah, misalnya saudara sedang membandingkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di zaman Jepang dan saat ini, misal ya. Nah, kalau seperti itu, maka nanti kajian di tahun 41 itu masih dianggap up to date karena saudara sedang mengkaji kesejahteraan masyarakat di zaman Jepang. Oke, seperti itu. Tetapi jika tidak dikaitkan dengan masa lalu, maka carilah pustaka, baik itu berupa textbook maupun artikel yang dimuat di dalam jurnal, ya, artikel yang dimuat dalam jurnal, baik nasional maupun internasional, ya, yang kekinian. Ya, jadi jangan cari yang tua-tua, ya, cari yang muda-muda itu artikelnya. Nah, kemudian apa yang ketiga? Dimulai dari kajian untuk variabel yang menjadi atau yang saudara permasalahkan, yang menjadi masalah. Nah, yang menjadi masalah ini adalah variabel terikat. Saya memberi contoh misalnya nih, saudara membaca banyak jurnal, ya, ternyata dari banyak jurnal yang saudara baca, saudara temukan, misalnya saudara menemukan 20 artikel dalam jurnal internasional, kemudian 30 artikel jurnal nasional, ya, jurnal yang memuat artikel dari penelitian-penelitian di tingkat nasional yang mengatakan bahwa project based learning itu dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa misalnya. Nah, berarti variabel terikatnya apa? Variabel terikatnya apa? Siapapun boleh menjawab, silakan. Rizka mau mencoba? Jadi saudara menemukan banyak sekali tulisan yang mengatakan bahwa project based learning itu mempengaruhi peningkatan berpikir kritis mahasiswa. Mana ini variabel terikatnya? Peningkatan. Avinda? Peningkatan proses berpikir tadi. Proses Baik, berpikir kritis. baik. Berarti berpikir kritis. Terima kasih Avinda. Avinda, terima kasih banyak. Nah, project based learning itu yang menjadi variabel bebas, ya kan? Nah, pada saat saudara mengimplementasikan project based learning, ya, maka menurut beberapa penelitian yang terdahulu,
kemampuan berpikir kritis ini akan meningkat. Seperti itu. Terima kasih Avinda ya. Saya happy. Ya, paling tidak ada satu perwakilan mahasiswa yang menjawab benar. Ya. Nah, kemudian apa yang harus ditulis? Kan gitu. Ya, silahkanlah dimulai dari variabel terikat, tetapi apa yang harus ditulis? Saudara, yang pertama harus ditulis adalah definisi tentang variabel terikat itu. Berarti dalam hal ini adalah definisi dari berpikir kritis. Oke, saudara sebentar. Oke, definisi. Jadi pengertian tentang berpikir kritis. Menurut si A, menurut si B, menurut si C, menurut si D gitu ya. Ya. Jadi saudara tidak hanya mengacu pada satu sumber, tapi saudara mensitasi dari banyak sumber definisinya. Ya. Kemudian yang kedua apa? Yang penting. Indikator dari berpikir kritis ini apa? Indikator dari berpikir kritis. Ya, apa ini indikatornya? Saudara mensitasi indikator menurut si A, menurut si B, menurut si C, menurut si D, E, F, G misalnya. Ya. Mengapa saudara harus mencantumkan indikator-indikator untuk variabel terikat? Karena saudara nanti akan menyusun instrumen ya, tentang berpikir kritis untuk mengukur. Kan tadi peningkatan kan, Avinda ya dan kawan-kawan. Ya. Jadi kalau peningkatan ini banyak aspek ini. Mana yang aspek yang paling meningkat? Mana aspek yang masih perlu ditingkatkan? Jadi diukur. Sebelumnya seperti apa, kemudian setelahnya seperti apa, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana strategi, jadi yang ketiga adalah strategi untuk meningkatkan berpikir kritis mahasiswa. Strateginya. Saudara, di dalam strategi inilah maka saudara wajib menemukan bahwa salah satu strategi untuk meningkatkan berpikir kritis mahasiswa adalah dengan menerapkan model pembelajaran project based learning. Oke? Sehingga pada saat saudara mengatakan bahwa model project based learning berpengaruh pada peningkatan berpikir kritis mahasiswa, itu memang benar. Ya, jadi saudara tidak ngomong gosip istilah saya. Oke, salah satunya itu. Kalau misalnya ada peneliti lain yang mengatakan bahwa berpikir kritis mahasiswa ini juga dipengaruhi oleh model pembelajaran team based learning, tidak masalah. Atau team based learning dan project based learning, tidak masalah. Ya, paling tidak variabel bebas saudara itu terbukti dari penelitian terdahulu ya, dapat meningkatkan berpikir kritis mahasiswa. Oke? Itu strategi. Kemudian yang keempat itu sintesis. Ini yang sering dilupakan oleh mahasiswa baik S1, S2 maupun S3. Sintesis. Apa yang disintesiskan? Mulai definisi tadi. Ya, mulai pengertian-pengertian tadi.
Jadi kalau menurut si A bla bla bla, menurut si B bla bla bla, menurut si C bla bla bla, menurut si D bla bla bla, kemudian saudara menyimpulkan dengan kalimat saudara sendiri. Ya, dengan kalimat saudara sendiri. Bahwa berpikir kritis adalah bla bla bla. Kalimat saudara sendiri yang saudara sintesiskan dari definisi-definisi yang saudara citasi dari berbagai sumber. Termasuk indikator tadi. Ya. Termasuk strategi disintesiskan. Nah, yang terakhir adalah analisis. Kapan analisis ini diperlukan? Saudara, analisis ini diperlukan pada saat saudara menemukan artikel-artikel yang isinya kontradiktif. Si A mengatakan ini, si B mengatakan ini, ya, kontradiktif. Seperti apa saudara menganalisis? Saudara harus mencari lagi, misalnya saudara hanya menemukan 2, tapi kontradiktif. Berarti saudara harus menemukan lagi, ya, yang inline dengan apa yang saudara ingin temukan. Sehingga saudara nanti akan menyimpulkan bahwa, oh kalau begitu, berpikir kritis mahasiswa itu memang bisa ini ya ditingkatkan dengan menerapkan model pembelajaran project based learning. Ya seperti itu. Nah, saran saya, analisis ini tidak saya sarankan untuk teman-teman S1. Tapi analisis ini saya sarankan untuk teman-teman di S3. Ya seperti itu. Ya, untuk teman-teman S3. Nah, teman-teman S1 saran saya seperti apa? Cari saja yang inline. Jadi yang semua sumber ini mengatakan hal yang sama. Jadi saudara tidak repot lakukan analisis, cukup sintesis, oke? Ya cukup sintesis. Oke, saudara. Sampai di sini. Saya akan stop share. Silahkan saudara bertanya jika saudara kurang paham. Terima kasih Denia sudah ikut menemani saya. Ya, pokoknya siapa yang menemani saya pasti saya ucapkan terima kasih. Baik, silakan. Izin bertanya, Citra, Prof. iya. Baik, silakan Citra. Mengenai strategi tadi, itu hasil penelitian yang, misal tadi kan project based learning ya, Prof. Nah, Ya. yang tidak project based learning itu juga dimasukkan ke ke kajian pustaka juga, Prof. Gini. Kalau artikel yang saudara temukan, ya, untuk meningkatkan berpikir kritis mahasiswa itu ternyata misalnya saja project based learning dan team based, ya. Nah, saudara mengambil salah satu. Ya, saudara mengambil salah satu. Tapi tadi saya menyarankan ambillah artikel-artikel yang isinya itu memang project based learning itu memengaruhi peningkatan berpikir kritis mahasiswa, gitu Citra. Ya, jadi saudara tidak perlu menganalisis. Kemudian saudara nanti tidak perlu akan ditanya, mengapa saudara pada saat ujian, ya, mengapa saudara tidak mengambil team base? Mengapa project base? Nah, itu maksud saya. Oke? Siap. Nah, seperti itu. Ya, itu untuk menyelamatkan kita, ya, dari pertanyaan pada saat kita ujian. Jadi saudara memang sangat strong mengatakan bahwa peningkatan berpikir kritis itu utamanya dapat dilakukan melalui implementasi model pembelajaran project based learning. Oke? Citra, terima kasih. Yang lain. Supaya pertemuan kita yang sebentar ini ada maknanya, saudara.
Silakan. Belum ada? Baik. Ya, semoga Citra sudah mewakili teman-teman yang hadir. Baik, sekarang. Saudara setelah ini bekerja ya. Ya, saudara setelah ini bekerja. Ya, soal nanti saudara akan bekerja sendiri tanpa saya tunggui, tidak masalah. Ya, kemarin teman-teman minta bebas. Artinya saya tidak perlu memasukkan saudara ke dalam breakout, tetapi saudara secara mandiri sudah ngumpul dengan tim saudara. Ya. Tim yang kemarin menulis latar belakang masalah. Oke, sekarang yang kedua. Yang tadi sudah ada yang bikin screenshot? Sudah, Prof. Oh ya, baik. Terima kasih. Nah, yang ini saudara juga harus men-screenshot ya, supaya saudara tahu seperti apa membuat kerangka berpikir. Saudara bisa melihat gambar yang saya tayangkan? Bisa, Prof. Baik. Baik. Nah, ini contoh yang berbeda lagi, supaya saudara tidak hanya berpikir di satu aspek. Ini penelitian saya sendiri. Saudara, kerangka berpikir selalu dimulai dari masalah yang terkait dengan variabel terikat. Oke? Selalu dimulai dari masalah. Ya. Kita lihat, saudara. Kita lihat. Kondisi empirik lulusan pendidikan tinggi, ya, karena saya fokusnya di pendidikan tinggi. Ya. Lulusan pendidikan tinggi. Itu transferable skills-nya cenderung rendah. Ya, nanti di dalam narasinya saya mengatakan rendah itu berapa? Saya akan menunjukkan angkanya. Oke? Lalu menurut siapa saja kalau rendah? Misalnya ada penelitian internasional. Ya, yang saya tahu ini misalnya di Westminster University ya, di Inggris ya, tahun waktu itu. Ya. Nah, kemudian karena rendah, maka saya berpikir, peneliti berpikir, transferable skills calon lulusan pendidikan tinggi perlu ditingkatkan. Untuk apa ini perlu ditingkatkan? Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja, dan yang kedua meningkatkan competitive advantage. Apa ini? Keunggulan bersaing. Ya. Bagaimana caranya? Nah, ini kita sudah melibatkan teori tadi, saudara. Jadi sebenarnya kerangka berpikir ini, inilah sari dari bab 1 di latar belakang masalah dan bab 2 di kajian teori. Karena di kajian teori mengatakan gini, oh itu bisa ditingkatkan ya, melalui apa? Melalui proses belajar mengajar yang berkualitas. Nah, kemudian saya menguji coba melalui mata kuliah statistika. Ya, makanya di yang ada backgroundnya gray, ya, saya mengatakan pengembangan model pembelajaran statistika. Ya, seperti yang saudara nikmati waktu saya belajar, waktu saya mengajar statistika. Ya, dan alat ukurnya nantilah saudara tidak akan mengembangkan banyak hal. Ya. Nah, pengembangan ini juga tidak untuk S1. Ya, tapi ini paling tidak saya memberikan contoh bagus, ya,
proses belajar mengajar yang berkualitas itu melalui apa ini yang saya akan implementasikan? Oh, saya akan mengembangkan model pembelajaran statistika. Nah, kemudian harapannya tingkat transferable skills meningkat dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Artinya, lulusan memiliki nilai pasar dan keunggulan bersaing. Ya. Mengapa seperti itu? Lihat yang paling atas di sebelah kanan. Ya. Saya sandingkan dengan kondisi empirik. Pasar kerja era globalisasi, ya, di pasar kerja era globalisasi, kebutuhan transferable skills itu sangat beragam, ya, dan sebagainya. Silakan nanti ditulis. Nah, jika ini kita tingkatkan, maka lulusan pendidikan tinggi ini dapat memenuhi tuntutan pasar kerja, paling tidak untuk jangka pendek. Nah, untuk jangka panjang, ya ini dampak di jangka panjang, angka pengangguran dari SDM lulusan pendidikan tinggi dapat dikurangi karena mereka kompetitif pada saat mereka bersaing di pasar kerja. Ya. Ini melibatkan teorinya memang seperti ini. Ya. Ini adalah sari dari teori itu. Sementara masalah itu kita angkat dari latar belakang masalah yang sudah kita tulis. Saudara, untuk level S3 saya menuntut seperti ini. Jadi sampai dampak jangka panjang. Tapi untuk level S1 itu cukup sampai pada transferable skills calon lulusan meningkat. Seperti tadi, berpikir kritis, ya, mahasiswa meningkat. Sudah sampai di situ. Ya, tidak perlu sampai dikembangkan hanya. Tetapi saya memberikan contoh yang misalnya saudara ingin mengembangkan sampai pada dampak jangka panjang, ya it's okay. Ya, pinter. Oke, seperti itu. Baik. Ya, silahkan. Saya akan stop share. Apakah sudah ada yang bikin screenshot dan dikirim ke grup? Ya, supaya teman-teman punya gambaran paling tidak. Sudah? Sudah, Prof. Terima kasih, Antonia. Baik, saya akan stop share. Oke, silahkan bertanya. Atau silahkan komentar. Silahkan komen. Saudara mendengar suara saya lebih keras atau sama seperti tadi? Sama, oke baik. Silakan berkomentar. Kemarin di kelas sebelah mendiskusikan gambar ini ya beberapa saat lah. Oke, berarti saya yang harus bertanya jika saudara tidak punya pertanyaan. Saudara, pertanyaan saya, apakah dengan menjelaskan 2 slide tadi, ada sesuatu yang baru yang saudara belum terima di 8 kali pertemuan yang pertama? Ya, dengan Prof. Sigit. Kok saudara tidak ada yang komentar, berarti saudara sudah oke, kan gitu pikiran saya. Nah, sekarang saya bertanya, apakah ada sesuatu yang baru yang saudara terima dari saya pagi ini yang saudara belum pernah menerimanya di 8 pertemuan pertama? Siapa nih yang akan mewakili menjawab? Izin menjawab, Ibu. Mas Dito akan mewakili menjawab atau Dela? Ya? Izin Atau Denia? Atau Anissa? Silakan, Nak.
Dela mau menjawab? Oke, silakan Dela. Ya, yang keras. Suara saya sudah terdengar belum ya, Bu? Sudah sangat jelas. Ya, menurut saya pribadi, kedua slide tersebut baru ya, Bu. Tapi yang untuk kerangka berpikir ini menurut saya lebih baru lagi dan lebih terperinci begitu. Baik. Terima kasih Dela. Ya, berarti saudara menerima manfaat untuk pertemuan kita meskipun tidak terlalu lama. Nah, sekarang saudara yang harus meneruskan apa yang baru saja saya sampaikan. Jadi saudara yang bekerja sekarang. Bekerja seperti apa? Yang pertama, saudara akan membuat outline, saudara membuat outline bersama kelompok, ya, apa saja yang harus ditulis di kajian pustaka. Syukur-syukur di outline itu ada 1-2 hal yang terperinci, jadi tidak sekedar judul-judulnya. Satu itu. Kemudian yang kedua, saudara akan menggambarkan kerangka berpikir yang disertai dengan narasi. Tadi kan gambar saya jelaskan. Nah, penjelasan saya itulah narasinya. Nah, nanti saudara akan menggambar ya kerangka berpikir, ya kemudian beserta narasinya. Ya. Saudara, seringkali di S1, ya skripsi teman-teman, ya kakak tingkat saudara itu tidak bisa membedakan antara kerangka analisis data dengan kerangka berpikir. Ya. Jadi, misalnya saudara mengambil penelitian kuantitatif dengan pendekatan korelasional, saudara katakanlah mengambil 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat, maka nanti di penjelasan saudara di kerangka berpikir itu, di narasinya, saudara akan mengungkapkan dengan secara terperinci bahwa variabel terikat ini memang dipengaruhi oleh kedua variabel bebas yang saudara tawarkan untuk memberikan solusi dari permasalahan yang saudara kemukakan. Oke, seperti itu. Saudara memerlukan saya masukkan ke dalam breakout? Atau saudara akan secara mandiri berdiskusi dengan kelompok? Silakan menyampaikan ke saya. Kalau saudara saya masukkan breakout, nanti saudara akan saya persilahkan di jam 9, ya, atau kurang dari itu, saudara boleh leave, ya, langsung leave saja. Ya, karena kemungkinan saya tidak bisa menutupnya. Ya. Tetapi kalau saudara akan diskusi secara mandiri, saudara saya lepaskan sekarang. Dan kita akan mendiskusikan hasil saudara hari ini, ya, yang paling tidak 2 lembar, ya, tapi harus ada judulnya, tetap judul harus tampak di situ. Ya, yang isinya adalah outline dari kajian pustaka dan kerangka berpikir beserta narasinya. Oke? Oke, minggu depan akan kita diskusikan. Saudara happy saya lepaskan sekarang? Oke, saudara akan, oke Prof, oke siap happy, oke happy, siap. Ya, lakukan apa yang saya katakan sebagai ini apa terusan lanjutan dari apa yang sudah kita bicarakan, dan hasilnya saya ingin saudara menunjukkannya kepada saya, meskipun satu kelompok itu hanya 5 menit istilah saya, atau paling lama 10 menit tidak masalah, minggu depan. Oke? Oke, saudara, baik.
Saudara, terima kasih perhatiannya. Terima kasih pemahamannya. Terima kasih pengertiannya untuk kondisi saya. Ya. Pesan saya tetap saja, teruslah membantu pemerintah dan teruslah sebanyak-banyaknya menyapa Tuhan yang Maha Esa, ya apapun agama saudara. Ya, dengan berterima kasih kepada Tuhan dan dengan memuji Tuhan. Ya, berterima kasih kepada Allah dan terus memuji Allah. Seperti itu. Baik. Saudara, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.